From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise. Ya, shalom, selamat malam. Malam, Selamat John. malam. Puji Tuhan, apa kabar Bu Jajuk? Ya, luar Ibu, biasa. Pak Hendro, shalom. Luar biasa Pak Pendeta. Oke. Ya, shalom. Ya. Ya, oke, kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Ya, gimana Bu makasih Jajuk, Pak John. dipersilakan. Ya. Shalom, selamat malam semuanya. Halo. Apa kabarnya malam ini? Halo. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Kita percaya Tuhan telah hadir malam ini dan melawat kita semua. Amin. Dan ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi. Yes. Akan terjadi pada malam ini. Dan berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, kesembuhan. Mari kita katakan amin. Amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dan katakan Praise Tuhan the Yesus Lord. baik. Tuhan Yesus baik. Ya, sebelum mulai ibadah, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja GLCC Zoom pada malam ini. Saya akan menyampaikan susunan acara ibadah GLCC Zoom pada Rabu tanggal 8 Mei pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20.00 PM Hong Kong, pukul 13.00 PM Jerman atau Nederland. 1. Host Ibu Jajuk Koswandi dari Surabaya. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan dari Kediri. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA juga dari Kediri. 4. Doa prophetik Ibu Rosalin Tikwalu dari Surabaya. 5. Pengumuman Ibu Sintiang dari Surabaya. 6. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Dan 7. Selesai. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Sekali Tuhan lagi. Yesus baik. Amin. 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 Ya. Sebelum kita mulai ibadat ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk melayani-Mu Tuhan. Pujian dan penyembahan ini, serta kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dari awal hingga akhirnya Tuhan. Supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua dan mujizat-Mu nyata saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saya persilakan Pastor John untuk mulai ibadah terima malam kasih ini. Bu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita pada malam ini sebagai host. Luar biasa. Tuhan berkati Bu Jajuk, dan yang lain mic-nya bisa dimatikan ya.
yang bertugas saja yang bisa membukakan mic supaya bisa lancarnya ibadah kita malam ini. Oke. Praise the Lord. Kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Selamat malam Pak Frans Angki, teman-teman semua, Pak Roli, Bu Gita ya. Tentunya semua kita bahagia, semua yang hadir malam ini orang-orang yang luar biasa. Dan mari kita angkat sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat baik dan sangat mengasihi kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami datang untuk menyembah Engkau malam ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu anugerah-Mu besar dalam hidup kami semua. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan berkata amin. 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 Praise the Lord, terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Berdiri menghadapmu apa semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Mari berkata bersama. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Angkat kedua tangan katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari dengan iman katakan, kami mau hidup dalam segala kelimpahan. Oh Yesus Tuhan, kami sujud menyembah. Untuk hidup dalam segala kelimpahan. Oh, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Bersama Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan Yesus malam ini. Sebuah pujian yang indah untuk kita bahwa ternyata mujizat masih ada bagi kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Sungguh Tuhan, kuasa-Mu bekerja malam ini, mujizat-Mu masih ada bagi yang percaya. Ya, selamat bergabung Bu Nini Herawati, Bu Om Tiokin, dan teman-teman semua yang hadir malam ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupmu. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada bagi anak-anak malam ini yang percaya. Yesus, mari katakan sama-sama. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Dengan iman katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Dengarlah firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi sementara umat-Mu datang memuji menyembah Engkau. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi dan kita katakan, sungguh Tuhan, oh sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ini doa kami, mujizat masih ada bagiku. Sembah Yesus Tuhan, Engkau penyembuhku, penolong hidupku. Haleluya Yesus,
kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin ya. Sungguh Tuhan kami percaya mujizat masih ada bagi semua kita yang percaya di malam hari ini. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di malam ini. Dia Tuhan pembuat keajaiban bagi kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Haleluya, dan siap menerima mujizat. Tuhan bilang saya mau terima mujizat. Amin. Haleluya ya. Oke, kita percaya bahwa mujizat masih tetap ada. Kita pujikan lagu ini. Haleluya, praise God. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan selama-lamanya. Mari kita pujikan pujian lagu ini bersama-sama. Ya Tuhan, selama langit dan bumi masih ada, mujizat-Mu masih tetap terjadi bagi anak-anak-Mu yang percaya di malam ini. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Sungguh Tuhan kami percaya, mujizat tetap ada bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ku yakin akan firman-Mu, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari yang percaya angkat tangan tinggi, katakan Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sungguh Tuhan kami percaya pada-Mu Yesus. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yang mengasihi Tuhan, lambaikan tangan tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Panggil nama Yesus, 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 ku percaya. Sungguh kami percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus dengan iman. Ku percaya mujizat ada di rumah kami. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Oh, oh.
paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Engkau layak disembah. Terima kasih Yesus. Dan mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di malam hari, dan siapkan hati kita karena Tuhan mau bicara kepada kita semua di malam hari ini. Oh, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara. Selamat datang juga Bu Wace dan Redmi sudah hadir bersama kita, dan teman-teman semua yang hadir malam ini orang-orang yang luar biasa. Silakan Pak Frans Angki bisa menaikkan doa untuk kita semua. Haleluya. Pak John, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom. Panjang hari Bapak telah memelihara kami pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa mujizat-Mu masih ada di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan Yesus saat ini ya Bapa. Untuk kami Bapa berkati kami semua Tuhan yang pada saat ini akan mendengarkan akan firman. Kami berusaha memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa tentang mujizat-Mu ya Bapa. Mujizat-Mu yang masih ada dalam hati kami, masih ada dalam hidup kami, masih ada di dalam rumah kami ya Bapa. Masih ada di karangan kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa berkati kami, para teman-teman semua yang pada saat ini sudah hadir ya Bapa. Berkati lebih hikmat lagi PS John Tarmunan yang akan membawakan firman-Nya Bapa. Amin. Firman itu Tuhan Yesus mau tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, agar mujizat-Mu tetap ada dalam hidup kami ya Bapa. Bapa di surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk mendengarnya ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa pada saat ini ya Tuhan, melalui PS John Tarmunan Tuhan. Terima kasih Bapak surgawi, dengarlah doa ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi yang sudah menaikkan doa untuk kita sekalian di malam hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Oke, dua lagu yang kita nyanyikan tadi, lagu nomor 2, nomor 3 itu ya, yang bicara tentang mujizat itu terjadi seraku. Yang pertama, lagu yang nomor 2 itu ketika kami pergi mendoakan saudaranya Bu Nini, Bu Jajuk ya, yang waktu itu dalam keadaan sakit, ada 5 penyakit yang dialami komplikasi. Dan orangnya sudah tidak lagi berdaya, dan benar-benar disitulah kuasa Tuhan bekerja sehingga menyembuhkan ya Koko dari Ibu Nini Herawati, saudaraku ya, lewat pujian itu ya. Saudara kasih Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit itu, kita nyanyikan dengan iman, saudaraku. Dan benar-benar kuasa Tuhan terjadi untuk Pak Sulistyo ya pada waktu itu. Tuhan sembuhkan dia, saudaraku ya. Itu menurut medis sudah tidak mungkin itu, tapi kuasa Tuhan terjadi bagi orang percaya ya. Karena Tuhan melihat iman dari saudara-saudaranya, ya kakaknya, adik-adiknya, mereka sama-sama sehati dengan kami berdoa untuk Pak Sulis ya, Pak Sulis, dan Tuhan lakukan mujizat ya. Tuhan kasih kesempatan dia sempat menikmati kehidupan anugerah Tuhan ya 1 tahun. Namun Bapak Ibu sekalian, karena dia belum melangkah datang ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama kita ya, karena dia sudah beralih kepada keyakinan agama istrinya, sehingga dia juga benar-benar terjebak di situ, sehingga akhirnya di rumah sakit yang Tuhan sembuhkan dia, Tuhan bangkitkan dia di situ. Di rumah sakit yang sama Tuhan panggil dia, saudara-saudaraku ya. Pada waktu saya mau pergi ke rumah sakit, karena semalam setelah kebaktian saya telepon Ibu Nini, saya bilang saya mau ke rumah sakit mendoakan Pak Sulis. Ternyata Bu Nini bilang orangnya sudah dipanggil Tuhan. Saya sempat kaget, saudaraku. Tapi ya sudah, memang semua itu waktunya Tuhan ya. Hidup mati seseorang kan di tangan Tuhan. Tapi memang sempat orangnya dikasih kesempatan hidup sepanjang 1 tahun, saudaraku ya. Dan waktu itu kami mulai mengadakan kebaktian di rumah Ibu Nini ya pada waktu itu ya, dan orangnya ada di situ. Dia sempat dengar firman Tuhan, bahkan istrinya, anaknya juga dengar firman Tuhan, dan saya percaya tidak ada yang sia-sia ya saat firman Tuhan dibentangkan. Amin, amin.
Lalu lagu yang berikut yang tadi terakhir kita nyanyikan ya, yang itu selama langit bumi masih ada, masih berputar, matahari bersinar, mujizatmu tetap ada. Itu waktu kami mengadakan retreat ya, retreat yang pertama kali di Batu Malang, saudaraku. Dan itu lagu itu berkesan sekali sampai hari ini, dan tentu masih diingat oleh teman-teman kita peserta retreat ya. Dan dari situ kita buat retreat yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dan kita akan doakan kalau Tuhan izinkan kita akan buatkan retreat lagi di tahun ini. Doakan supaya semua bisa berjalan lancar ya, bahwa mujizat masih ada bagi semua kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Oke, praise the Lord. Siapa percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita sekalian yang percaya, lambaikan tangan ya. Malam ini siapa yang sakit, percaya kuasa Tuhan bekerja menjamah, menyembuhkan saudara saya ya. Karena itu jangan takut saudaraku. Cuma tadi ketika saya sebelum kebaktian dimulai, saya sempat merenungkan ya, ada sesuatu yang benar-benar Tuhan mau kerjakan bagi kita sekalian. Karena itu memang benar-benar dibutuhkan iman suatu. Iman untuk menghadapi setiap persoalan. Alkitab berkata sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah ya. Ibrani pasal 11 ayat 6, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau lihat orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu upahnya ada ya. Upahnya apa? Mujizat. Upahnya apa? Kesembuhan. Upahnya apa? Pertolongan Tuhan. Upahnya apa? Ya, saudaraku, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Upahnya apa? Banyak, saudaraku, termasuk juga rezeki yang Tuhan akan sediakan bagi saudara saya. Asal engkau memiliki hati yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Orang yang mempunyai kesungguhan hati, Alkitab berkata, siapa yang percaya tidak akan pernah dipermalukan ya. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin Cifung akan bersaksi singkat saja tentang Cifung mengalami mujizat Tuhan ya untuk kita sekalian. Dan ya, selamat malam Bu Wace. Pak John, Sudah, ya, bagaimana? Ibrani berapa tadi Pak John? Ibrani 11 ayat 6. 11 ayat 6. Terima kasih. Ya, oke, sip. Ya, Cifung mau cerita sedikit mujizat Tuhan yang Cifung alami? Ya. Selamat malam Pak Pendeta John. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Tuhan berkati. Shalom buat Pendeta CLCT. Amin. Kemarin 2 hari yang lalu waktu saya Zoom itu mujizat Tuhan terjadi ya. Cucu saya namanya Askar itu sakit panas. Nah, kebetulan saya bilang sama anak saya Lili begini, Li, Mama ini mau buka Zoom, pinjem apa Oli, mau HP-nya Mama ini kadang kan HP saya ini mohon maaf Pak Pendeta John sama semuanya, kadang-kadang kan mati gitu ya. Kalau sudah panas dia mati enggak ini lagi. Itu saya itu bilang, oh ya Tama, iya. Itu terus nanti lihat anakmu lah sembuh. Kok Pak Pendeta John lagi berdoa nih, aku biasanya urapan itu terjadi. Aku bilang begitu. Nah ternyata benar, saudara sekalian, waktu itu dia nangis tuh. Sering kali kan saya buka nangis ya kan dia panasnya itu terlalu. Kebetulan panasnya terlalu, terus saya begini Tuhan, saya percaya kok di CLCC ini pasti ada mujizatmu terus menerus. Saya itu cuma begitu di dalam hati itu. Nah terus saya selesai itu, saya puji Tuhan dingin, nggak nangis. Dingin, saya pegang gini kok keringetan ya, sudah keringetan semua ya, itu kan masih 3 tahun, jadi kalau dia sakit itu bukan main. Jadi puji Tuhan, memang betul-betul ya, gereja CLCC yang dibina dengan Pak Pendeta John ini, urapannya tinggi, saya ngalami, saya itu kalau lemah, saya ikut Zoom, saya dibangkitkan lagi, saya pikir ya gimana ya, cucu sakit, saya nggak peduli, saya bilang Tuhan saya cari engkau, waktu kita cari engkau, Pak Pendeta John sering katakan begitu ya, hati yang sungguh-sungguh. Jadi waktu saya cari, saya bilang Tuhan ada mujizatmu. Saya dengerin aja saya. Waktu itu Pak memang pikiran saya gelaga ya, saudara masih ingat itu saya, masih ingat apa tapi dalam nama Yesus saya gitu. Saya mau fokus. Nah, ternyata waktu itu Pak Pendeta John lagi hati yang menyembah,
hati yang berserah, hati yang begini. Ya, itu khotbahnya seperti itu. Hati kita ini harus dibuka untuk Tuhan. Saya amini, saudara. Amin. Saya terjadi mujizat, saya percaya. Sungguh, setelah selesai, saudara sekalian, saya pekat itu sudah dingin. Keringetan dingin. Saya bilang, mana saya, Li? Kamu kasih obat? Enggak, itu mah. Ini dari urapan tadi. Disampaikan Pak Pendeta tadi barusan. Iya, sama. Ya iyalah, aku bilang gitu loh. Siapa sih nyembuk dekat Tuhan? Puji Tuhan, saudara sekalian yang kekasih, demikianlah kesaksian saya bahwa kita ikut ibadah itu tidak cuma-cuma. Tuhan tadi Pak Pendeta katakan ada kesembuhan, ada pemulihan, upahnya besar, memang betul. Saya merasakan cucu saya itu sembuh. Terima kasih Pak Pendeta John. Terima kasih atas semuanya mendoakan. Tuhan memberkati. Amin. Amin, amin. Mic-nya dibuka Pak John. Oke, praise the Lord. Terima kasih Ibu Sinta. Ya. Oke, saudara-saudara, kalau kita serius dengan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan lebih serius lagi dengan kita ya. Jadi respon kita menentukan apa yang kita dapatkan, saudara-saudaraku ya. Masih ingat seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, dia sudah berobat ke dokter A, B, C, D, E, saudaraku. Tapi kesembuhan tak kunjung dia tiba ya. Tapi ketika dia punya iman, dia karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ujung jubah aja Yesus, dia bilang dia pasti sembuh, dan ternyata iya. Terjadi koneksi, saudaraku, ya. Saudara-saudara, karena dia punya vibrasi, saudaraku, dia punya, saudaraku, sesuatu yang dia miliki, yaitu iman, membuat dia mengalami kesembuhan, saudara-saudaraku. Tuhan sembuhkan orang-orang yang punya iman yang demikian, ya. Tuhan tidak butuh iman yang besar, iman yang kecil tapi kuat. Wow, itu dahsyat. Itu bisa mengadopsi, ya, bisa menarik kuasa Tuhan masuk dalam hidupmu. Dan engkau disembuhkan Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus malam hari ini. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Ya, Bu Weli. Iya, saya mau menyaksikan kasih Tuhan. Oke, silakan Bu Weli. Ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk waktu. Tadi siang saya rasa tenggorokan saya sakit. Nah, sesuai dengan pujian tadi, mujizat itu ada, dan saya sungguh-sungguh saya berdoa minta Tuhan sembuhkan tenggorokan saya yang sakit. Puji Tuhan, saya merasakan itu dan sakitnya sudah hilang. Haleluya. Mujizat itu tetap ada untuk orang yang percaya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Pendeta untuk semuanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, luar biasa ya, saudaraku. Jadi tidak sia-sia Bapak Ibu, kita mengadakan doa mujizat, ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari. Saudara yang dalam pergumulan silakan bisa langsung bergabung ya, jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Kita bertemu dan di sana kita akan saling mendoakan ya. Jadi Bu Weli Hukubun, ketahuilah bahwa Ibu tidak sendiri, ada teman-teman yang selalu berdoa untuk Ibu ya. Pendoa-pendoa yang Tuhan kirimkan. Amin, ya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Untuk Ada Tuhan kasih dalam pelayanan Bapak Pendeta dan teman-teman. Amin. Bu Ong Kyo Kim yang sering mendoakan Bu Weli juga. Luar Terima biasa kasih, ya, luar biasa. Bu Ong doakan. Hampir semua disebutkan Bu Ong. Iya. Terima kasih Bu Ong yang selalu dan selalu berdoa buat saya. Amin ya. Luar biasa. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam hari ini, dan saya akan cek dulu di sana Ibu Rosalin, gimana, aman di sana signalnya? Aman. Signalnya. Oke. Malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-282 ya. Dan tema kita di malam ini kemuliaan Allah dalam pertobatan. Saudaraku, kenapa pertobatan? Karena banyak umat Tuhan, mereka tidak menyadari yang mereka lakukan, banyak kesalahan, pelanggaran yang mereka tidak sadari, sehingga membuat mereka mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam hidupnya, saudaraku. Mereka dalam keadaan-keadaan yang sangat membuat mereka menderita. Karena apa? Mereka tidak menyadari akan pelanggaran mereka dan
karena itu Tuhan ingin menyatakan kemuliaan Allah dalam pertobatan. Bilang amin. Ya, saudara. Apakah ada kemuliaan Allah dalam pertobatan? Jawabannya apa? Ada, sudah tentu. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak mau bertobat? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya tidak ada ya. Oke, puji Tuhan. Saya percaya ketika seseorang mulai bertobat, meninggalkan dosanya, meninggalkan gaya hidup kehidupan yang jauh dari Tuhan, kehidupan yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak berkenan, maka saya percaya kemuliaan akan dikembalikan dalam hidupnya ya. Karena Roma pasal 3:23 bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita kehilangan barang, kita bisa cari barang itu lagi. Kita kehilangan uang, kita bisa cari uang itu lagi. Tapi kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, mau cari di mana Pak? Mau cari di mana Bu? Nggak ada toko yang jual kemuliaan Allah. Kemuliaan itu hanya datang dari Tuhan dan itu diberikan kepada orang-orang yang mau bertobat ya. Seperti anak terhilang ketika dia jauh dari rumah bapaknya, dia menderita suatu. Dan pada waktu dia menyadari akan keadaan dirinya yang sudah jauh dari rumah bapak, akhirnya dia bilang, aku akan kembali kepada Bapa dan aku akan mengaku Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku menjadi salah satu hamba, jadi salah satu budak dari budak-budakmu. Tapi Bapa dengan penuh kasih berlari memeluk anak yang terhilang itu. Dan akhirnya apa? Disuruh ganti jubah yang baru, dikasih sepatu yang baru, dibuatkan pesta. Gara-gara itu abangnya, kokonya, masnya ini saudaraku ya, kakaknya iri hati. Saudaraku ya, ini dia Bapak Ibu. Yang satunya bertobat, yang satunya saudaraku dia tidak mengerti akan kehendak Bapa ya. Saudara, ada banyak orang Kristen seperti itu saudaraku. Ada yang sudah berbuat dosa dan bertobat sungguh-sungguh, tapi ada yang saudaraku dia ini tidak menyadari hak dia sebagai anak Bapa sehingga akhirnya apa? Hidupnya cuma iri hati saudara kepada adiknya yang sudah kembali kepada Bapa itu ya. Soal banyak orang Kristen seperti itu. Saya berdoa supaya malam ini kita tidak seperti. Yang satu memang si bungsunya terhilangnya keluar, dia jauh dari rumah Bapa. Tapi yang si sulung ini selaku, dia memang tidak terhilang keluar, tapi dia terhilangnya ke dalam. Terhilang ke dalam itu kenapa? Karena dia tidak mengerti akan hak-hak dia sebagai anak ya di rumah Bapa ya saudaraku. Nah, hari ini Tuhan mau kita mengerti akan setiap rencana Tuhan sebagai orang percaya ya saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pertobatan. Itu tema kita. Dan nats Alkitab kita malam ini terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 9. Kepada sahabat kita terkasih Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman yang sudah ada di Surabaya, dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Pak shalom. John. Kesempatan yang diberikan. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes. Sadarilah kemenanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Amin. Amin. Ini ayat sebagai sebuah peringatan bagi umat Tuhan yang hidupnya menjauh daripada Tuhan, yang merasa dirinya aman-aman aja, tidak ada masalah. Firman Tuhan memperingatkan, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan apa? Dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Kenapa seperti itu? Apakah aku tidak boleh bersuka cita? Boleh. Orang yang bersuka cita kalau benar-benar dia di dalam Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau orang bersuka cita, hatinya jauh dari Tuhan, saudaraku, dia tidak melakukan segala kehendak Tuhan, itu hati-hati ya. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai nanti sukacita tertawa diganti dengan ratapan, saudaraku. Dan itu banyak terjadi. Saya berdoa supaya hari ini ketika engkau datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, dengan penuh sikap hati yang benar, saudaraku. Saya percaya duka citamu, kesedihanmu diganti dengan sukacita. Katakan amin ya. Tuhan mau pulihkan kita semua di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Dan kita akan lihat ini bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pertobatan. Pertobatan siapa? Pertobatan umat Tuhan ya. Umat Tuhan yang sadar dan dia meratap akan hidupnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia itu mengabaikan perintah Tuhan.
dan kemudian dia hanya mencari kesenangan diri sendiri. Nah, orang-orang yang mengabaikan perintah Tuhan dan mencari kesenangan diri sendiri, kalau dia tidak sadar akan kemalangan dia, duka cita dia tidak bertobat, maka itu akan sangat membahayakan dirinya, saudaraku. Nah, terkadang Tuhan kenapa izinkan masalah terjadi, Tuhan izinkan persoalan terjadi, supaya Tuhan ingatkan kita semua bahwa kita ini butuh Tuhan. Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, baik keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, bahkan juga kesehatan. Supaya apa? Kita datang pada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku yang lemah, aku butuh kekuatan, aku yang susah dan sedih, aku butuh penghiburan-Mu, aku yang sakit, aku butuh mujizat kesembuhan-Mu, aku yang dalam keadaan beban berat, aku butuh kelegaan, aku yang dalam jalan buntu, aku butuh jalan keluar, butuh solusi. Dan Tuhan melakukan itu bagi kita sekalian. Katakan amin ya. Tuhan menyatakan kemuliaan dalam pertobatan. Bilang amin. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, di dalam Roma pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini Roma 11 ayat 10 sampai dengan 12, kita akan mendapatkan 3 kebenaran yang membuat hati kita berbahagia, membuat hati kita berglori, hati kita bersuka cita, hati kita sangat benar-benar dipuaskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan mendapati paling sedikit ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti, katakan mengerti. Karena di luar sana banyak sekali orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa, saudaraku? Tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam pertobatan, saudaraku. Nah, saudara, orang yang hancur hati, orang yang bertobat, saudaraku, Tuhan berikan dia pemulihan. Contohnya siapa? Daud, saudaraku. Ketika dia hancur hati di hadapan Tuhan, Tuhan pulihkan hidup Daud, ya. Ada 2 orang pergi beribadah di bait Allah, yang satu Farisi, yang satu pemungut cukai. Yang Farisi berdoa, Tuhan, aku tidak melakukan pelanggaran, aku taati akan firman, aku setia kepadamu, bla 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 bla. Aku tidak seperti pemungut cukai yang berdosa ini. Pemungut cukai tidak berani menengadah ke atas, dia hanya tertunduk malu dengan hancur hati, dia menangis, dia sambil memukul dadanya. Tuhan, dia berkata, Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Dan Tuhan katakan, 2 orang ini siapa di antara mereka yang pulang sebagai orang dibenarkan Tuhan? Ternyata pemungut cukai. Saudara-saudaraku, artinya apa? Tuhan sangat berkenan dengan hati yang hancur, orang-orang yang mau bertobat. Ada lagi seorang wanita yang hidup dalam dosa, perzinahan, percabulan, seorang wanita pelacur, saudaraku, namanya Maria Magdalena. Saudara-saudara, ketika dia datang kepada Yesus dengan hati yang hancur, dia menangis tak henti-hentinya, saudaraku. Air matanya itu mengalir. Ini bukan air mata, saudaraku, air mata buaya, ini air mata pertobatan, saudaraku, membanjiri kaki Yesus. Dia menangis, tiada henti-hentinya, air mata itu mengalir terus. Dan kemudian dia ambil mahkota rambutnya sebagai mahkota seorang wanita, dia ngelapin kaki Yesus. Dan setelah itu dia mulai mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, minyak parfum wangi, saudaraku. Yang paling mahal, Alkitab berkata harganya itu sama dengan upah setahun dari seorang pekerja, saudaraku. Dia berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan pada waktu dia mempersembahkan itu, salah satu murid yang namanya Yudas Iskariot ini yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus, dibilang, untuk apa pemborosan ini? Lebih baik minyak itu dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Dan Yesus berkata bahwa orang yang paling banyak diampuni Tuhan, orang yang paling banyak berterima kasih, orang yang paling banyak kamsianya kepada Tuhan, orang yang paling banyak matur nuwun kepada Tuhan, ya, sehingga dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu saudara-saudaraku, luar biasa Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan di sini, saudara, mari kita pelajari, kita lihat siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam pertobatan. Siapa dia? Mari kita lihat, ya. Saudara-saudara, dia adalah orang percaya yang menyadari bagaimana? Pertama, menyadari bahwa dia telah gagal. Gagal dalam hal apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, gagal dalam hal dia melihat apa? Dia melihat anugerah Tuhan yang disediakan. Karena matanya itu menjadi gelap oleh apa? Oleh dosa. Yesus berkata, kalau matamu baik, maka baiklah hidupmu. Tapi kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu. Mari kita lihat, ya, Roma pasal 11 ayat yang ke-10. Roma pasal 11 ayat 10, dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk.
Amin. Nah, perhatikan ayat ini, saudaraku. Dikatakan, dan biarlah mata mereka menjadi gelap. Ada orang matanya memang tidak buta, saudaraku. Matanya bisa melihat, saudaraku, warna-warni. Bisa tahu ini merah, bisa tahu ini biru, ini hijau, saudaraku. Dia bisa melihat, saudaraku. Tapi mata hatinya buta, saudaraku. Mata rohnya itu buta, sehingga dia tidak bisa melihat. Melihat apa, saudaraku? Dia tidak bisa melihat adanya anugerah Tuhan yang disediakan bagi dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu karena apa? Karena ada dosa, saudaraku. Dosa membuat orang itu tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Saya berdoa supaya malam ini, saudaraku, Tuhan bukakan mata kita semua, supaya kita bisa melihat anugerah Tuhan. Saya sudah menjelaskan beberapa kali apa itu anugerah Tuhan. Yang pertama, itu adalah sebuah hadiah, gift, yang diberikan, grace, diberikan kepada manusia berdosa, yang sebetulnya manusia berdosa tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan mau memberikan itu kepada manusia berdosa. Amin, ya. Itu satu hadiah. Amin. Yang kedua, anugerah Tuhan itu disebut sebagai merciful, sebagai kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan, saudaraku. Diberikan kepada manusia berdosa yang sebetulnya manusia itu berdosa tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan dengan murah hati memberikan itu, saudaraku, ya. Itu anugerah. Amin. Dan yang ketiga, anugerah itu artinya sebuah kemampuan ilahi, kemampuan secara adikodrati diberikan kepada manusia yang lemah akibat apa? Akibat dosa, sehingga dia mampu melewati setiap persoalan, menghadapi setiap pergumulan, beban berat, kesesakan. Dia tidak jadi stres, tidak jadi depresi, tidak jadi frustrasi. Dia bisa melewati semua dengan baik. Itu anugerah Tuhan. Dan kita hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan. Amin. Berapa banyak sudah percaya bahwa kita hidup anugerah Tuhan hari ini? Lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang keempat, anugerah Tuhan itu bicara tentang opportunity. Bicara tentang kesempatan. Nah, Tuhan berikan kita kesempatan kapan? Pada waktu kita hidup ini, saudaraku. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Masih ada kesempatan untuk kita merenungi diri kita. Masih ada kesempatan untuk kita bisa meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kapan itu? Pada waktu kita masih hidup ini, saudaraku. Tapi kalau kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan. Mau berkata, Tuhan beri aku kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Telat. Tuhan beri aku kesempatan membuka rumahku untuk kebaktian di sana. Telat. Tuhan, aku mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Telat. Tuhan, aku mau bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Telat. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi kesempatan. Nah, kesempatan diberikan pada waktu saudara saya masih hidup ini, ya. Jadi mari Bapak Ibu, yang pertama kita lihat, saudaraku. Orang itu menjadi gagal. Kenapa? Karena dia gagal melihat anugerah Tuhan, anugerah yang disediakan Tuhan, ya. Oleh karena apa? Matanya menjadi gelap. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita lihat yang kedua, saudaraku, kemuliaan Allah dalam pertobatan. Kenapa harus bertobat? Karena banyak umat Tuhan yang gagal. Gagal dalam apa? Yang pertama tadi melihat, yang kedua gagal dalam melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, ya, saudaraku, yaitu perintah firman Tuhan. Karena apa? Karena seringkali melanggar akan firman Tuhan, karena dosa itu pelanggaran dosa, ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 11 ayat 11. Ya, Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai pada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Amin. Supaya membuat mereka cemburu orang Israel karena mereka melanggar perintah Tuhan. Itu suatu kegagalan, saudaraku, ya. Dan tanpa mereka sadari, saudaraku, mereka tidak mau bertobat. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Karena pelanggaran mereka ini, keselamatan, anugerah Tuhan ini sampai kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa kita Indonesia. Ya, bangsa itu ada dua. Yang pertama secara nationality, itu adalah sebuah wilayah, itu adalah sebuah daerah, ya, sebuah teritorial, yaitu bangsa, nation. Tapi secara yang kedua, secara personality, secara pribadi, kita itu adalah bangsa, bangsa pilihan Allah, ya, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Bangsa yang kudus, ya, saudara-saudara yang kekasih, dan yang ditebus dari kegelapan masuk pada terang yang ajaib. Nah, itu bangsa, saudaraku, ya. Jadi ini dia, saudaraku. Kenapa harus bertobat? Karena
orang itu gagal melakukan perintah Tuhan, ya. Kesan Tuhan yaitu perintah firman Tuhan karena apa? Karena pelanggaran dosa. Jadi itulah sebabnya dibutuhkan pertobatan. Katakan amin ya. Setiap pelanggaran jangan diabaikan, saudaraku. Sadari itu, kemalangan, kegagalan itu, supaya kita bisa lihat kemuliaan Allah di dalam pertobatan. Yang ketiga, saudaraku, kemuliaan Allah dalam pertobatan itu karena umat Tuhan, orang percaya mereka gagal karena apa, saudaraku? Yang ketiga ini karena gagal memelihara. Memelihara apa, saudaraku? Memelihara perjanjian firman Tuhan. Dan kemudian membuat bangsa lain itu diberkati Tuhan. Seharusnya berkat itu bagi orang Israel saja, tapi karena mereka gagal memelihara perjanjian firman Tuhan, maka saudaraku itu membuat bangsa yang lain menerima berkat itu, anugerah Tuhan ya. Kepada bangsa-bangsa yang lain mendapatkan berkat itu. Kita lihat Roma 11 ayat yang ke-12. Ya, Roma 11 ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Amin. Amin. Sebab jika pelanggaran mereka berarti apa, saudara? Berarti kekayaan bagi dunia. Kapan kekayaan bagi dunia? Pada waktu orang Israel, umat Tuhan ini, saudaraku, mereka melakukan pelanggaran, maka segala anugerah Tuhan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain yang membuat mereka menjadi kaya, saudaraku, menjadi diberkati Tuhan ya. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, anugerah Tuhan kita bisa dapatkan. Oleh karena apa? Bangsa Israel, umat pilihan Allah ini mereka gagal memelihara perjanjian firman Tuhan. Saya berdoa supaya malam hari ini, kalau kita mau melihat kemuliaan Allah dan pertobatan, kita berdoa supaya jangan sampai anugerah Tuhan itu hilang dari hidup kita ya. Jangan sampai kita kehilangan sesuatu yang berarti. Kita pelihara itu dengan baik. Amin ya, saudaraku. Nah, mari kita lihat apa hasilnya dari 3 rahasia ini, kegagalan bangsa Israel. Yang pertama mereka gagal apa, saudaraku? Yang pertama mereka gagal melihat anugerah Tuhan yang disediakan ya. Yang kedua mereka gagal karena mereka gagal melakukan perintah firman Tuhan. Yang ketiga mereka gagal karena apa? Karena mereka tidak memelihara perjanjian firman Tuhan. Nah, dari 3 langkah iman ini kita menyadari kegagalan bangsa Israel. Kalau kita bertobat, maka yang terjadi kita lihat ini ya. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjaga apa, saudaraku? Dia menjaga cara pandang dia dalam melihat anugerah Tuhan. Katakan amin ya. Jadi dia ketika melihat anugerah Tuhan, dia tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Kita lihat saudara-saudaraku dalam Roma pasal 11 ayat 10. Ya, Roma 11 ayat 10. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita belajar kegagalan orang Israel ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjaga apa, saudaraku? Menjaga cara pandangnya. Orang yang punya cara pandang yang benar tentang anugerah Tuhan, dia akan bilang begini, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Orang tidak beribadah, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Orang tidak melayani Tuhan, aku tetap melayani Tuhan. Orang tidak memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, aku tetap memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Orang tidak menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, aku tetap menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Orang tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, aku mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu orang yang punya cara pandang untuk dia melihat anugerah Tuhan seperti itu ya. Saudaraku, sehingga apa? Ketika Tuhan ingat apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan itu, maka Tuhan mencurahkan kasih anugerahnya dalam hidupnya ya. Tapi orang-orang yang tidak bisa melihat anugerah Tuhan, artinya mereka menyepelekan, meremehkan anugerah Tuhan, maka suatu hari kelak mereka akan menyesal, saudaraku. Ketika mereka datang minta untuk diberkati Tuhan, akhirnya mereka ditolak. Sama seperti siapa? Esau, saudaraku. Esau itu diberikan hak kesulungan, tapi karena gara-gara kacang merah, saudaraku, dia
Dia sudah nggak tahan lagi, dia sudah lapar. Dia bilang, apa artinya hak kesulungan ini? Daripada aku mati kelaparan, lebih baik aku jual aja hak kesulungan ini. Dan adiknya tidak menyanyikan hal itu. Adiknya langsung menangkap itu kesempatan itu. Dia langsung mengambil hak kesulungan kakaknya. Dia terima dan dia berikan kacang merah itu kepada kakaknya. Betul kakaknya makan kacang merah, ya perutnya sudah kenyang, tapi dia sudah kehilangan hak kesulungannya. Dan ketika dia datang minta untuk diberkati oleh ayahnya Ishak, saudaraku, Yakub itu Esau ditolak oleh Tuhan. Nah, nanti suatu hari ada banyak orang Kristen seperti itu yang menyepelekan anugerah Tuhan. Ketika dia datang untuk diberi minta kesempatan lagi, tapi akhirnya kesempatan sudah tidak ada lagi. Dia mencoba untuk mengejarnya, tapi sudah terlalu jauh, saudaraku. Waktu nggak nutut, saudaraku. Dan akhirnya dia cuma menyesal, dia hanya memandangnya dari jauh, dia hanya cuma menyesal, bilang, aduh kalau aku tahu kenapa aku tidak melakukan dari dulu setia kepada Tuhan. Kalau aku tahu begini, kenapa aku tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Menyesal, sudah terlambat ya. Mumpung masih ada kesempatan, Bapak Ibu jangan engkau abaikan itu, supaya engkau tidak ditolak oleh Tuhan pada akhirnya ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Artinya apa? Dia menjadi berkat, saudaraku. Kita lihat ya, Roma pasal 11 ayat ke-11. Ya, Roma pasal 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kita lihat ini ya. Dari ayat ini kita belajar sebagai hasilnya yang kita akan dapatkan manfaatnya, orang percaya yang taat pada firman itu, dia tidak menjadi batu sandungan, dia tidak membuat orang lain jadi lemah, dia tidak membuat orang lain jadi tawar hati, dia tidak membuat orang lain itu jadi mundur dari Tuhan, membuat orang lain makin setia kepada Tuhan ya. Itu artinya dia menjadi berkat. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ikut segala kehendak Tuhan. Segala kehendak Tuhan untuk apa? Dia bisa memberkati ya. Ini memberkati, kata memberkati bangsa lain. Oke, mari kita lihat ya. Roma pasal 11 ayat yang ke-11, 12. Ya. Roma 11 ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Amin ya, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Mereka gagal saja saudara-saudaraku ya. Itu sudah bisa membuat bangsa lain itu jadi kaya saudaraku, diberkati, apalagi kalau mereka memiliki kesempurnaan. Wow, itu lebih dahsyat lagi, membuat bangsa-bangsa lain lebih lagi diberkati Tuhan. Saudara, ini dahsyat sekali ya. Karena itu kita mensyukuri akan anugerah Tuhan, mumpung Tuhan berikan kita kesempatan, ayo kita gunakan dengan baik. Kalau kita sudah gagal, kita sudah melanggar akan kehendak Tuhan, kita sadari ya. Kita bertobat sungguh-sungguh, kita minta ampun, dan kita mulai setia lagi saudaraku, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya. Biarlah renungan firman Tuhan malam ini memberkati kita semua di malam ini, dan kita akan berdoa bersama-sama ya. Dan kepada sahabat kita terkasih, yaitu Ibu Ong Gyo Kim, akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Baik, bisa dibuka Bu Ong. Ya, Pastor John. Ya, oke. Silakan Bu Ong Gyo Kim berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar ya. Ya, Pastor John. Oke. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu tentang malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan Tuhan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah kekayaan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kekuatan buat kami ya
ya Bapa, anak-anak-Mu yang berharap dan percaya dengan segenap hati ya Tuhan. Mujizat-Mu akan Kau nyatakan ya Bapa. Oh Tuhan, biarlah teguhkan kami, biarlah kami selalu setia dekat Ya kepada Yesus. Engkau ya Tuhan. Supaya kami mengalami mujizat-mujizat itu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bagi orang yang percaya kepadamu tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan, karena firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah kami yang hidup, Engkaulah satu-satunya juru selamat kami ya Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, kami bersama Engkau Tuhan. Kami mendapat hidup yang kekal. Tuhan, kami berseru di dalam nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami Tuhan sudah Engkau selamatkan dari segala dosa-dosa kami. Kau hapuskan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan Pastor John hikmat marifat ya Tuhan. Ya Yesus. Oh Tuhan yang selalu memperdengarkan Tuhan firman-Mu ya Tuhan yang begitu indah pagi, siang, dan malam. Tuhan, Engkau yang memperhitungkan semuanya Amin. Bapak. Berikanlah kesehatannya Tuhan, panjang umur, kekuatan. Tuhan, apa yang dibutuhkan Engkau yang sudah menyediakan semuanya. Kami percaya ya Tuhan, damai sejahtera kasih karunia yang Tuhan Engkau sudah memberikannya ya Tuhan. Biarlah apapun Tuhan, anak-Mu, hamba-Mu ini ya Tuhan, Ya Yesus. menjadi alat-Mu ya Tuhan, kaya akan firman-Mu ya Bapak. Juga Tuhan, masih kami hidup dalam dunia. Kami memerlukan segala apa yang Ya kami Yesus. butuhkan Tuhan untuk sehari-hari. Biarlah Engkau mencukupi Tuhan. Bukakanlah hati Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu Tuhan mendapat berkat dan bukan Tuhan hanya dirasakan sendiri, tapi untuk memberkati. Biarlah kami Tuhan selalu memberkati Tuhan, Ya anak-anak-Mu yang kekurangan. Engkau Allah Amin. kami, Yehova Jireh. Ya Yesus. Tuhan, karena Engkau tidak lama lagi ya Tuhan. Engkau akan Tuhan menjemput kami dan kami akan menyongsong Engkau di awan-awan. Tuhan, bila kami mempunyai harta Tuhan seisi dunia ini ya Tuhan, tapi kami tidak mempunyai keselamatan yang daripada-Mu, percuma ya Tuhan. Hidup kami ini tidak ada artinya apa-apa dan tidak berlayak di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, kami percaya ya Tuhan, apa yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, berkat-berkat-Mu, kami akan menyalurkan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih dalam, supaya kami juga mengasihi Engkau Tuhan lebih dalam. Amin. Dalam nama Juga Yesus. mengasihi sesama kami yang membutuhkan, yang memerlukan ya Bapak. Ya Yesus. Inilah Tuhan keinginan kami ya Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi seruan doa kami yang selalu Tuhan. Kami ingin Tuhan menyenangkan Tuhan, hati satu Tuhan, jemaat-jemaat seiman yang di CLCC ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau melawat dengan lawatan kuasa-Mu, dengan darah-Mu ya Bapa. Oh Tuhan yang telah tercurah di kayu salib Tuhan. Dan apapun Tuhan, segala kesakitan Tuhan, Engkau sudah jamah satu persatu Tuhan. Anak-Mu yang di Zoom ini ya Tuhan, juga Guru Salin dan Pak Bluri, Engkau sudah sembuhkan. Engkau sembuhkan semuanya anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Pada malam hari ini kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan yang berlobang Tuhan akan menjamah satu persatu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bapak. Oh Tuhan, dan bilur-bilur-Mu membawa kesembuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu Tuhan anak-anak-Mu di gereja CLCC ini Tuhan. Tuhan, Engkau hancurkan, Engkau patahkan dengan darah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang
Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bukan hidup hanya dengan roti saja, Ya, melainkan Tuhan. dari Tuhan firman-Mu dan dari Tuhan perkataan-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, karena Tuhan kami hidup ini hanya takut akan Engkau. Ya, Yesus. Tuhan, Engkau kalau sudah membukakan pintu-pintu berkat, tidak ada yang satu orang pun yang Amin, menutup. Tuhan. Dan kalau Engkau sudah menutup pintu-pintu berkat itu, Ya, tidak Yesus. ada satu pun yang dapat membukanya. Oh Yes. Tuhan, karena itu Tuhan, takut kami akan Engkau. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan takut akan segalanya Tuhan. Oh Tuhan, karena tanpa, biarpun Tuhan kami mempunyai harta sebanyak, tapi kami binasa. Tidak Ya, beroleh hidup yang kekal Tuhan. Sia-sia ya Tuhan, menjaring angin semuanya Bapak. Tapi kalau hidup kami Tuhan, selalu berlayak dan berkenan di Ya, hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami akan mendapat hidup yang kekal di Yes. dalam Engkau. Memang Tuhan, kami masih belum layak. Kami belum melakukan. Kami belum dapat membalas cinta dan kasih-Mu itu Ya, yang Yesus. besar Tuhan. Belum kami dapat membalas. Kami tidak sempurna sebagai Ya. manusia ya Tuhan. Kami seringkali melupakan Engkau. Ya, Kami seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Yesus. Ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah segala sakit penyakit yang kami derita siang tadi Tuhan, Engkau sudah hancurkan, Engkau sudah Oh, amin dalam lepaskan, nama dan Yesus. Engkau memberikan kesehatan ini kepada kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Tuhan. Semua kami serahkan, roh jiwa tubuh kami ini hanya di dalam tangan-Mu, dan anak-anak-Mu yang di Zoom ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya menjadi kepanjangan alat-Mu ya Bapak. Ya, Yesus. Oh, panjangan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ya, Yesus. Biarlah Amin. kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang kami jalani ini Tuhan. Oh Tuhan, tidak seberapa ya Tuhan, yang Kau sudah korbankan Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Darah-Mu tercurah buat kami ya Tuhan. Kami belum dapat yang membalas yang begitu besar kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Bapa. Oh Tuhan, biarlah kami belajar sedikit demi sedikit Tuhan, untuk mengasihi Engkau, untuk mencintai Engkau ya Tuhan, dengan segenap hati kami, dan dengan segenap akal budi kami ya Bapa, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Oh, semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan yang sakit, jamah satu persatu. Kami tidak sebutkan namanya ya Tuhan, tapi kami siang tadi sudah sebutkan satu Ya, persatu. Yesus. Jamah Bapak, jamah. Kami percaya ya Tuhan, satu persatu Tuhan mendapat kesembuhan. Yes. Inilah Tuhan permohonan kami ya Bapak. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu. Oh Tuhan, yang kekurangan berikan mereka kecukupan Bapak. Ya, Yesus. Yang tidak dapat pekerjaan Kau berikan pekerjaan, yang susah Amin, Kau dalam beri nama penghiburan Yesus. Bapak. Oh Tuhan, Engkau semua yang berbeban berat, Engkau pikul semua Tuhan Ya, bebannya Yesus. Bapak, dan lepaskan dia dari segala beban itu Tuhan, supaya menjadi ringan ya Bapak. Ya, Kami Yesus. percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, mulai dari dahulu, kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Oh Tuhan, kami pun tidak dapat Tuhan berlari tanpa Engkau ya Tuhan. Kami selalu mendekat Tuhan kepadamu, karena tanpa Engkau Tuhan, kami ini bukan siapa-siapa ya Bapak. Oh Bapak, Engkau Allah kami yang hidup. Ya Allah wasiki, ya Allah wasiki. Oh, nyatakanlah kebesaran-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Bapa, hari demi hari Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kasih setia-Mu tetap mengalir di dalam kehidupan kami, anak-Mu yang percaya.
Tuhan, kami mohon Tuhan pertolongan-Mu ya Bapa. Sembuhkan juga Tuhan anak-anak kami ya Tuhan. Yesus. Pulihkan kami ya Pulihkan, Tuhan. pulihkan. Juga Tuhan di dalam pekerjaannya pun Tuhan Engkau Yesus. akan memberikan Tuhan apa yang kami minta Tuhan Kau sudah sediakan. Ya, Kami Yesus. percaya Engkau Yehova Jireh. Amin. Mujizat-Mu terjadi ya Amin, Tuhan. Tuhan Yang Yesus. sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau Yehova Rafa, apapun Tuhan yang dokter vonis Tuhan ada kita, Ya, tapi Yesus. di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, Kau sudah hancurkan, Kau patahkan dengan jaramu, dan bilur-bilur membawa kesembuhan Bapa. Kami selalu percaya itu Tuhan. Kami dengan genap hati memohon Tuhan belas kasihan-Mu. Oh Tuhan, Engkau yang penyembuh Tuhan kami ya Bapa. Engkau Allah kami yang berkuasa. Kami menyerahkan Tuhan sisa-sisa hidup kami ini hanya dalam Ya, tangan-Mu Bapa. Dan kami berdoa pada jam petang malam hari ini Tuhan. Dan hamba mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama satu nama. Nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo yang sudah menaikkan doanya untuk Tuhan ya bagi kita sekalian malam ini. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim. Terima kasih sama-sama Pastor John. Praise God. Oke, selamat malam Bu Yeti sudah bersama kita, Pak Morris juga. Saya ingin tahu Pak Morris bagaimana ponakannya, apakah sudah sehat? Ponakan Pak Morris kapan waktu ada minta berdoa untuk ponakannya ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong. Baru masuk. Tuhan pulihkan ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa juga untuk Bu Wace yang tadi bersama Pak Kim Sun ya. Apakah masih di rumah sakit atau sudah di rumah? Kita doakan ya supaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan ya Pak Kim Sun. Oke, praise God. Ya, kembali kepada host kita malam ini dan terima kasih Ibu Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini ya. Cifung yang sudah bersaksi juga dengan kebaikan Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Ya. Dalam terima kasih Pak John untuk firman-Nya yang boleh menguatkan iman percaya kepada kami semuanya dan mendatangkan mujizat bagi kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan kami akan melakukan itu semuanya. Terima kasih Pak John atas firman-Nya. Ya. Dan sebentar kami akan berjumpa dengan Tuhan melalui doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Surabaya. Saya persilakan Bu Ros. Ya, terima kasih Bu Janju kesempatan yang diberikan. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami keterobosan keuangan
dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan Yes. doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam penggerakan kebangunan rohani terbesar. Ya. Dan Tuhan terus melihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin, orang tua kita dari Jerman yang sudah ada di Surabaya. Ya, Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya, terima kasih Bu Ros. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Dan Lanjut. selanjutnya Amin. yang akan menyampaikan pengumuman adalah Bu Sindiang dari Surabaya. Ibu Sindiang ini sepertinya belum hadir, jadi bisa diganti sama Ibu ini ya. Ibu siapa? Ibu Beli Hungkebun dari Kota Jayapura, Papua. Ya, saya persilakan Bu Beli. Iya, baik. Ya. Ibu Yayu, Ya. terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita ini dapat Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Bapak Bruri Tikualu, Jalan Simpang Darmo Permai, Utara 9/4, Perum Darmo Villa, Kaf 644, depan supermarket Papaya, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Celestawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 WIB. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info spesial Happy Birthday Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Celestawati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Ibu Yayu. Ya, Bu Willy, terima kasih. Tuhan memberkati beserta keluarga.
Amin. Amin. Ya, sebelum doa berkat, bagi Bapak Ibu yang datang dengan pergumulan, bisa chat di bawah kolom ini, dan nanti Bapak John akan mendoakan untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Bu Rosalin yang telah membacakan firman Tuhan. Juga Menyampaikan. untuk sebelum firman Mendengar. Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara, terima kasih Tuhan memberkati. Juga Bu Ong Gyokim yang telah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. semuanya. Ya. Pada malam ini kami serahkan Pak John untuk mendoakan berkat bagi kami semuanya. Ya, Saya Bapak Ibu. persilakan Pak John. Ya, terima kasih Bu Jajuk Eliwati Koswandi ya yang telah memimpin ibadah kita malam ini sebagai host dari awal sampai pada selesainya ya. Oke, saya ingin cek dulu di sana ada Ibu Wace. Ada Pak, Ya, Bu Wace, posisi di mana di rumah sakit apa di rumah? baru sampai di di apartemen. Oh, baru sampai. Oke. Kita Oh, doakan tadi ya. di jalan ya. Ya, di jalan tadi. Biar Iya. Bu Wace dan Pak Kim Sun sehat ya. Oke. Ini Amin. adalah teman dari Ibu Jajuk dan Ibu Nini Herawati, Bu Wacenya. Ya. Oke. Oke, Pak Morris, kita doakan untuk ponakannya yang dalam kondisi ya kesehatan lagi terganggu supaya Tuhan pulihkan ya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan. Tadi Cipung sudah bersaksi. Oke, kita ingin tahu Pak Frans Angki gimana cucunya Immanuela, sudah ada kemajuan? Ya, Pak John, puji Tuhan, saat ini ada dalam proses penyembuhan, Pak John. Amin ya. Jadi trombositnya sudah mulai bergerak, maju, naik, Pak John. Puji Tuhan. Doakan agar besok lusa sudah bisa pulang begitu, Pak John. Terima kasih. Amin. Tuhan kita semua, Pak John. Dan tolong doakan saya, Pak John, keluarga, Pak John. Siap. Amin. Terima kasih Pak John. Saya juga Ya, minta Bu Yeti, gimana Bu Yeti? saya minta doa agar penawaran saya di hari ini Ya, bisa lancar tentang amin. batu bara dan solar. Ya, sip, mantap. Lancar gitu. Terima Amin. kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bawa dalam doa ya setiap permohonan pergumulan anak-anak Tuhan. Arahkan tangan saudara di depan layar monitor. Bapak Haleluya. lupa Ya, Bu Weli. Ibu Eke Tipawail dan Ibu Lorina Moning. Ya, doa. Ibu Eke Tupawal dan Ibu Lorina Moning ya. Oke, Ya. kita akan berdoa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan di depan layar monitor. Kami berdoa untuk Ibu Loretta Lorina Monim. Lorina Monim dan Ibu Eke Eke Tupawail. Kuasa Tuhan menyembuhkan mereka, baik yang sedang dirawat di Rumah Sakit Cikini maupun yang ada di Papua. Tuhan jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan juga sembuhkan engkau Bu Weli Ukupun. Tuhan Amin. melihat hatimu, kuasa Tuhan sedang bekerja. Aku berkata hari ini selalu ada kemajuan, peningkatan dari hari ke hari. Tuhan sudah sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menahun, tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menakutkan. Semua sudah disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima hari ini, Tuhan juga sudah sembuhkan, ya Tuhan Yesus, cucu-cucu semuanya, baik Aren, Arsenio, juga Aldo Aldrik, dalam nama Yesus juga untuk Yuli, juga untuk ya Tuhan Yesus, Nito Rusu, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati pekerjaan studi mereka, dan berkati Ibu Erna, Ibu Erni, dalam nama Yesus, Pak Wahyu Hukubun, juga Ibu Sinta memberkati dalam nama Yesus juga untuk Pak Stephen De Freitas, dan juga Pak John Hukubun, Tuhan berkati semua dalam perlindungan Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan pakai Bu Weli menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak kami ucap syukur Pak Frans Angki juga untuk berdoa cucu Immanuela di dalam nama Yesus. Kami berkata semakin hari semakin baik, semakin meningkat pertumbuhan, perkembangan sebagaimana Tuhan sudah sembuhkan cucunya Ibu Yeti. Tuhan sudah sembuhkan menantunya, percaya Tuhan sembuhkan juga. Oh Tuhan cucu dari Ibu Pak Frans Angki, anak Immanuela. Kami percaya
dia pasti kembali pulang bertemu dengan orang tuanya di dalam nama Yesus, dengan keluarga, dengan Pak Frans Angki dan istrinya, supaya penuhlah sukacita mereka. Dan Tuhan sembuhkan Pak Frans Angki. Terima Pak Frans, Tuhan menyembuhkan kau dalam nama Yesus. Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit saat ini, aliran kuasa Tuhan sedang mengalir, menyembuhkan kau. Terima sekarang, seperti wanita yang sakit pada 12 tahun berkata, asal ku jamah saja jubahnya, dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan di bagian kepala sampai sekujur tubuh dan telapak kaki. Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang menahun. Sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan semua yang hadir malam ini ketika saya menyebutkan namamu satu persatu, itu artinya aliran kuasa Tuhan sedang mengalir. Engkau sedang terkoneksi dengan sorga, engkau terkoneksi dengan sumber kesembuhan, dengan mujizat Tuhan. Engkau imani ketika namamu disebutkan, bukan cuma ada engkau, tapi engkau juga mewakili suamimu, anakmu, istrimu, mewakili cucumu, menantumu, orang tuamu, orang-orang yang kau kasihi juga. Engkau terima aliran kesembuhan mengalir malam hari ini. Pak Morris, engkau terima dalam nama Yesus, ponakanmu sudah disembuhkan. Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Weli Kun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Bu Rosalin, Pak Bruni Tikualu, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Ong Gyo Kim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Wace Pak Kim Sun, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga untuk anak dari Ibu Ong Gyo Kim, anak Indah juga sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Untuk Cifung, engkau terima juga aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Yeti, kau terima pertolongan Tuhan, bahkan aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk penawaran-penawaran yang kau sedang ajukan dalam nama Yesus. Tidak ada penolakan, tidak ada pembatalan, tidak ada kegagalan, semua dilancarkan, dimudahkan. Baik batu bara dan yang lain yang engkau kerjakan, Tuhan buat engkau berhasil beruntung. Pintu-pintu tertutup terbuka, jalan-jalan yang buntu terbuka dalam nama Yesus. Redmi, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penyakit-penyakit apapun. Tuhan membuat engkau menjadi tanda ajaib. Engkau terima aliran kesembuhan sudah mengalir atasmu. Terjadilah sesuai dengan imanmu dalam nama Yesus. Ibu Nini Rawati, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Juga untuk Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk istrimu Ibu Silvi, dalam nama Yesus, anak-anak kami doakan Tuhan berkati mereka. Dan juga untuk mertuanya Pak Sugeng, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk anak-anak kami Yohan Sini James, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Melawati, Ibu Sinta, engkau terima aliran kesembuhan atasmu. Untuk Pak Roli dan Bu Gita, dalam nama Yesus, Tuhan sudah anugerahkan seorang baby yang lahir dari pernikahanmu, dan kami berdoa pertumbuhan perkembangan anak ini semakin baik, semakin indah di dalam nama Yesus. Tuhan berikan masa depan yang baik baginya. Terima kasih Tuhan, kami percaya aliran kesembuhan sudah mengalir untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan imani malam ini, Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan memberkati engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Oh, di atas hidupmu, nama Tuhan sedang diserukan. Dalam nama Yesus, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang yang menerima kuasa Tuhan. Engkau adalah umat perjanjian Tuhan. Engkau adalah umat yang layak terima kemuliaan Tuhan. Engkau adalah umat yang akan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Engkau adalah biji mata Tuhan. Aku berkata, pintu-pintu yang ajaib sedang terbuka di hari ini. Pintu-pintu keuangan, pintu rezeki, pintu mujizat, pintu kemenangan, pintu kesembuhan, pintu anugerah Tuhan sedang terbuka bagimu. Dalam nama Yesus, terima malam ini. Terima malam ini dalam nama Yesus. Terjadilah sesuatu di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan malam ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami doakan kebaktian tanggal 11 di tempat Bu Rosalin. Kuasa hadirat, urapan, lawatan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Umatmu yang datang beribadah, biar mereka datang menangkap isi hati Tuhan, menangkap hadirat Tuhan, menangkap urapan Tuhan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan Tuhan. Dan kami percaya sesuatu yang ajaib terjadi, dan kami doakan rumah yang sedang Tuhan dipersiapkan untuk kebaktian tanggal 11. Tuhan hadirat Tuhan turun, dan kami doakan memberkati Tuhan pemilik rumah Pak Bruni Tikualu dan Bu Rosalin. Tuhan kasih anugerah mengalir, kuasa urapanmu sudah terjadi. Semua urusan-urusan masalah tanah Tuhan sudah dibereskan Tuhan. Semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan, baik yang ada di Tretes, yang ada di Surabaya, semua dibuat Tuhan berhasil. Tidak ada yang gagal
gagal, semua berjalan lancar dalam nama Yesus, tidak ada yang tersendat. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk putrinya yang akan menikah di Jerman pada bulan Agustus tanggal 11. Tuhan sertai semua bisa berjalan dengan baik. Sembuhkan juga Ibu Sandra. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dan rencana kembali ke Jerman. Tuhan sertai Pak Brudi Broselin, orang tua kami, biar mereka boleh tiba juga dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Kami akan berpisah. Tuhan, kami teringat akan anak Dev. Oh Tuhan, cucu Ibu Nini Herawati. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja buat dia. Juga untuk dalam nama Yesus, anak Michael, kami berdoa memberkati mereka semua. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Pak Morris, wow, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Cipu. Ya. Terima kasih, Pak Terima kasih Endo. Pak John doanya. Terima kasih, Bu Om Ya. Kiki. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati. Memberkati sukses ya semuanya. Berkali. Memberkati. Cucu. Nini Herawati. Herawati. Ya. Pujayu. Semuanya. Berkati Bu Cinta. Semuanya. Ya, Cindy, Bapak Anggi, memberkati Bu Eli, Amin. memberkati cepat sembuh Bu Eli. Ya, Bu Beli sehat ya. Ya. God bless you all. God bless you all, teman-teman semua. Ya, berkati. Bu Meliana. Oh, Pak Morris, Tuhan berkati Pak Morris ya. Bu Nini. Iya, Bu Meliwati, Terima kasih semuanya. Selamat Semangat. istirahat. Bu Yati. Tuhan berkati. God bless you all. Selamat malam, teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi ya. Selamat beristirahat, saudaraku. Amin. Pendeta John Sama-sama, Cipung. Salam buat keluarga ya. Amin. Salam buat semua di rumah, teman-teman. Memberkati Bu Om, Rosalin ya, Pak Prasanti, semuanya ya. Terima kasih Pak John. God bless you, Bu Jajuk. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih Pak John juga sama-sama. Ya, Bu Yeti, sukses ya. Hai. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. Yeti. Memberkati. Ya. Pak Anggi. Ya. God bless you all. Ya. Bye-bye. Bye.